Shalom, selamat pagi anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di dalam pelajaran agama dan budi pekerti untuk kelas 3. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita yang sudah Ibu bagikan minggu lalu, yaitu pelajaran yang ke-10. Kita akan membahasnya di dalam video pada hari ini. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, Ibu berharap kalian boleh mempersiapkan buku kalian, buku bos kalian, Alkitab kalian. Dan hari ini kita akan belajar mengasihi seperti Allah yang diambil dari bahan Alkitab 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21 dan Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Dan buku bosmu boleh kamu buka di halaman 95. Anak-anak, sebelum kita memulai, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mengasihi kami bersyukur atas anugerah kasih dan pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau belajar bidang studi pendidikan agama Kristen. Kiranya Tuhan boleh menolong, Tuhan boleh memberkati kami, Tuhan boleh menambahkan hikmat atas kami untuk kami belajar dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman pelajaran kita hari ini belajar mengasihi seperti Tuhan mengasihi kita. Kita buka ayat Alkitab kita di dalam 1 Yohanes 4 ayat 9. Yuk sama-sama kita buka Alkitabnya. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 9 berkata, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Sekali lagi dikatakan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 9, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Jadi kasih Allah yang dinyatakan di tengah-tengah kita itu apa? Ketika Allah mengutus anaknya yang tunggal bagi kita supaya kita diselamatkan. Nah, sekarang sebagai landasan Alkitab kita di dalam pelajaran hari ini, kita buka di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai dengan 13. 1 Korintus itu ada di dalam perjanjian baru. Ya, kita buka sama-sama 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai dengan 13. Apa judulnya? Yaitu kasih. Ibu juga sudah menuliskan ayat firman Tuhan di dalam slide. Ya, mudah-mudahan bisa terbaca karena tulisannya agak kecil-kecil. 1 Korintus 13 ayat 13 berkata, ayat 1 sampai 13 berkata demikian. Ibu akan bacakan ya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia yang memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku.
Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku anak-anak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti anak-anak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat anak-anak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Ayat yang ke-13, demikianlah tinggal ketiga hal itu, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Nah, sejauh demikian bacaan firman Tuhan kita di dalam kitab 1 Korintus 13 ayat 1-13 tadi. Apa yang paling besar? Yang paling besar itu ialah kasih. Nah, apa aja sih kasih itu? Ada berbagai macam-macam kasih. Yang pertama adalah kasih agape. Apa itu kasih agape? Kasih agape adalah kasih yang tidak menuntut balas atau tidak bersyarat. Kasih agape dipanggil atau dipakai untuk menggambarkan kasih Allah kepada manusia. Coba kita lihat gambar yang sudah Ibu sediakan bagi kalian. Nah, ini adalah karya penyelamatan Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan manusia. Ada apa di situ di dalam gambar itu? Yang pertama, ini adalah peristiwa di mana Tuhan Yesus diadili. Lalu Tuhan Yesus didera ketika dia memikul kayu salib sampai ke bukit Golgota. Tuhan Yesus disalib dan dia mati. Tetapi dia tidak mati, tidak hanya mati, dia bangkit pada hari yang ketiga. Lalu dia naik ke surga. Inilah kasih agape. Kasih agape adalah kasih Allah kepada manusia ketika Tuhan Allah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Kristus Yesus, turun ke dalam dunia ini untuk melakukan karya keselamatan bagi manusia. Yesus yang adalah Allah itu adalah orang yang tidak berdosa, tetapi dia mau menerima hukuman dosa itu oleh karena kita manusia yang berdosa. Dialah pengganti bagi kita supaya kita diselamatkan. Ada peristiwa Jumat Agung, Paskah, dan Pentakosta. Apa itu Pentakosta? Hari turunnya Roh Kudus. Itu dicurahkan ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, mari kita lihat gambar yang di bawah. Gambar yang di bawah itu ada gambar apa? Ada anak yang terikat dengan rantai. Ini digambarkan bahwa kehidupan manusia yang berdosa itu
adalah seperti itu. Ya, hidupnya terikat oleh dengan dosa. Makanya nggak heran kalau masih anak-anak pun pandai melakukan dosa. Walaupun masih anak-anak sudah pandai berbohong, padahal di sekolah nggak diajari berbohong. Ibu juga yakin mama papa kalian juga tidak ngajari kalian berbohong, tapi kalian sudah bisa berbohong. Kenapa? Karena bibit dosa itu sudah ada di dalam hati manusia itu. Dosa memisahkan hubungan kita antara Allah dengan manusia. Apa yang menjadi pemisah? Ini yang menjadi pemisah adalah upah dosa itu, yaitu maut. Roma 6 ayat 23. Nah, tetapi karena kasih karunia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal menjadi jembatan keselamatan bagi kita. Bagi yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka dia akan diselamatkan. Tuhan Yesus tidak menuntut apapun di dalam setiap kehidupan kita. Kasih yang diberikan Allah bagi manusia itu kasih yang tidak bersyarat. Itulah yang namanya kasih agape. Lalu ada apalagi contoh kasih agape? Nah, kasih agape juga dapat kita lihat di dalam kitab Kejadian. Kasih Allah bagi manusia ketika Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya. Tuhan mengatur segala sesuatunya sangat sempurna. Dari hari pertama Allah menciptakan terang dan gelap, 2, 3, 4, 5, 6 berurutan. Sampai Allah memberkati dan berdoa bagi umatnya. Jadi Allah menciptakan segala ciptaannya terlebih dahulu, baru Allah menciptakan manusia. Ibu gak bisa membayangkan gimana ya kalau seandainya Allah menciptakan manusia di hari pertama, belum ada terang, masih gelap, bumi belum ada tanah, belum ada tumbuhan dan hewan-hewan. Apa yang terjadi pada manusia itu ya? Pasti manusia itu akan mati. Kenapa? Karena tidak ada makanan yang akan dimakannya, karena tidak ada udara untuk dihirupnya. Tetapi tidak demikian, Allah menciptakan segala sesuatunya sangat indah. Di hari pertama, kedua, ketiga, dan keempat sampai hari yang kelima, Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu kebutuhan untuk kehidupan manusia. Dan hari keenam barulah Tuhan menciptakan manusia, di mana manusia itu bisa hidup dan tinggal. Lalu hari yang ketujuh, apa yang dilakukan Tuhan? Setelah menciptakan tidak begitu saja, ya sudah aku istirahat saja. Oh tidak, tetapi Tuhan memberkati setiap ciptaannya. Tuhan mendoakan setiap ciptaannya, termasuk manusia. Berarti Allah sangat mengasihi kehidupan manusia. Itulah kasih agape. Kemudian yang kedua kasih apa? Ya benar. Yang kedua adalah kasih filia. Apa itu kasih filia? Kasih filia adalah kasih yang terjadi karena hubungan persahabatan atau pertemanan. Contohnya, ketika kamu di sekolah, kamu punya sahabat, kamu punya teman, mungkin dia dalam kesulitan, nah, kamu mau menolong dan kamu mau membantu dia. Itulah kasih filia. Kamu lihat temanmu naik sepeda jatuh dan terluka, kamu mau menolongnya. Itu contoh ya, antara teman. Lalu ada temanmu yang sakit, kamu datang menjenguk dan mendoakan. Itulah kasih filia. Lalu ada kasih apa lagi? Kasih eros. Nah, maaf ya, di situ salah, bukan kasih filia, tapi kasih eros ya. Kasih eros adalah kasih yang terjadi karena perasaan menginginkan. Ya, ini nanti jadi koreksi ya nak. Ini bukan kasih filia, tetapi kasih eros ya. Ibu minta maaf ya. Kasih eros adalah yang terjadi karena perasaan menginginkan. Kasih eros lebih sering digunakan untuk menggambarkan cinta kasih kepada lawan jenis. Contohnya adalah
kasih antara suami dan istri, kasih yang terjadi antara mama dan papa. Itulah kasih eros. Lalu ada kasih apa lagi? Ada kasih storge. Apa itu kasih storge? Kasih storge adalah kasih yang terjadi karena hubungan kasih mesra orang tua terhadap anak dan sebaliknya. Kamu mengasihi mamamu, kamu menghormati mama papamu, kamu sayang terhadap mereka, mama papa juga sayang terhadap kamu. Itulah kasih yang terjadi karena hubungan darah, yaitu kasih storge. Nah, anak-anak, banyak ya macam-macam kasih, tetapi satu hal, Tuhan menginginkan di antara sekian banyak kasih yang Tuhan berikan di dalam kehidupan manusia, Allah inginkan kita juga melakukan satu kasih seperti kasih Tuhan, yaitu kasih agape. Kasih di mana kita dengan tulus mengasihi sesama kita, dengan tulus mengasihi Tuhan Allah kita tanpa satu syarat apapun. Nah, tadi kita sudah membaca juga di dalam kitab 1 Korintus sifat-sifat kasih. Apa saja? Kasih itu lemah lembut, kasih itu memaafkan, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, kasih itu tidak sombong dan sebagainya. Banyak sifat-sifat kasih yang sudah kita baca di dalam kitab 1 Korintus itu. Dan hal itulah yang akan kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Bagaimana caranya, Bu? Saya kan masih kecil. Nah, justru ketika masih kecil kita harus belajar untuk saling mengasihi. Ada sebuah lagu, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Coba kita nyanyikan ya, supaya kita ingat apa yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan kita untuk saling mengasihi. Kita akan sama-sama nyanyikan ini ya, Nak. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasihmu ya Tuhan, kasihmu kudus tiada batasnya. Kita akan sekali lagi nyanyikan pujian ini. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti murah hati, kasih pasti memaafkan. Ingat ya anak-anak, ini adalah sifat-sifat kasih yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 1-13. Yuk kita naikkan sekali lagi. Kasih pasti lemah lembut, kasih
pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan, ajarlah kami ini saling mengasihi, ajarlah kami ini saling mengampuni, ajarlah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarlah kami ini saling mengasihi, ajarlah kami ini saling mengampuni, ajarlah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ya, kasih Tuhan adalah kudus, tidak ada batasnya. Yaitu, apa itu kasih Allah bagi kita? Kasih agape. Nah, sekarang anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita menyimak pelajaran di dalam buku bos kita hari ini. Buka buku bosmu anak-anak, halaman 95. Nah, apa yang dikatakan di dalam buku bos? Pada pelajaran sebelumnya kita juga sudah banyak mendengar bahwa kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk mengasihi orang lain. Kita diberi kemampuan untuk mengasihi sesama kita. Walaupun kamu masih kecil, kita juga bisa mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Kita perlu belajar mengasihi dengan benar. Nah, pada pelajaran hari ini kita akan belajar mengasihi sama seperti Allah mengasihi kita. Ayo kita pelajari bersama-sama. Nah, kita lihat di halaman 96 ya. Menemukan kasih sejati. Apa aja? Bagaimana kita harus menemukan kasih yang sejati itu? Nah, banyak orang yang merasa mampu untuk mengasihi sesama, namun mereka juga belum mengerti arti kasih yang sesungguhnya. Nah, itulah sebabnya ada orang yang menolong orang lain tetapi mengharapkan imbalan atau hadiah ataupun pujian. Tuhan tidak menginginkan akan hal itu. Kalau kita mau menolong orang lain, menolonglah dengan tulus hati, tanpa mengharapkan imbalan atau hadiah atau pujian. Ada juga orang yang bersikap baik hanya supaya dianggap baik oleh orang-orang di sekitarnya. Oh, si Butet baik kali bah, dia mau menolong. Nah, misalnya seperti itu. Dia hanya mau menolong kalau ada orang yang menganggap dia baik. Tapi kalau ada orang yang tidak memperhatikan, dia nggak mau lagi menolong. Itu juga bukan kasih yang diharapkan oleh Tuhan. Jadi, kasih yang seperti apakah yang sesungguhnya itu yang diharapkan oleh Allah bagi kita? Yuk, kita bersama-sama mengoreksi diri kita masing-masing. Lalu kita bersama-sama memperhatikan di dalam lingkungan sekitarmu. Saat ini kamu belajar dari rumah. Coba perhatikan bagaimana kamu bisa menemukan perbuatan mengasihi yang sesungguhnya.
Atau mungkin kasih yang diberikan mama papamu. Mama papamu tidak mengharapkan engkau membayar kembali, tidak ya. Tetapi mereka dengan rela mengasihi dan menyayangi kamu. Nah, itulah kasih yang diharapkan oleh Allah. Atau mungkin abangmu mau menolong kamu, walaupun kamu tidak memberikan imbalan kepada abangmu. Nah, itulah juga kasih yang diharapkan oleh Tuhan. Ada banyak hal ya, kasih yang seperti yang diinginkan Tuhan bagi kita. Nah, sekarang buka halaman 97. Ibu guru minta maaf ya jika gambar di PowerPoint-nya agak blur ya. Tapi kamu bisa membuka di halaman 97 dalam buku bosmu. Ibu akan bacakan juga di dalam 1 Yohanes 4 ayat 9. Apa dikatakan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 9 ini? Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Ini adalah kasih agape, kasih yang diberikan Allah bagi kita. Hari ini kita akan bersama-sama memahami cerita tentang kisah si pencuri kue. Ayo kita simak lagi di dalam halaman 102. Buka bukunya di dalam halaman 102. Kisah pencuri kue. Nah, Ibu guru akan ceritakan kisah ini. Ada seorang gadis ada seorang gadis yang sedang menunggu di bandara. Tahu ya bandara itu apa? Ya, bandara itu tempat di mana pesawat terbang akan pergi dan tinggal landas dan landas ya di bandara, tempat di mana pemberhentian pesawat terbang ya. Seorang gadis pada waktu itu sedang menunggu di bandara. Masih ada beberapa jam sebelum jadwal terbangnya tiba. Untuk mengisi waktu, ia membeli buku dan sekantong kue di toko bandara itu. Lalu menemukan tempat untuk duduk. Sambil duduk, nih, gadis itu membaca buku yang baru saja dibelinya. Dia keasikan membaca buku itu. Lalu ia melihat ada laki-laki di sebelahnya. Berani sekali dia mengambil satu atau dua dari kue yang berada di antara mereka. Lalu gadis itu mencoba mengabaikannya. Wah, cuek dia ya, mengabaikannya agar tidak terjadi keributan. Maksudnya dia begitu. Lalu ia terus membaca. Dia mengunyah kue itu dan melihat jam berapa ini ya gitu. Lalu si pencuri kue itu yang berani menghabiskan persediaannya ambil lagi kuenya. Wah, gadis ini semakin kesal ya. Nah, sementara itu menit-menit berlalu kok nggak cepet-cepet ya pesawatnya datang. Lalu gadis itu berpikir gini, kalau aku bukan orang baik katanya, udah kutonjok dia. Wah, ini dalam hatinya dia udah marah rupanya ya. Nah, setiap anak gadis itu ambil satu kue, laki-laki itu juga ambil satu kue lagi. Nah, akhirnya tinggal satu kue yang tersisa. Lalu si gadis ini berpikir, kira-kira apa ya yang akan dilakukan laki-laki itu? Lalu dengan senyum dan tawa di wajahnya, wajah gugupnya ya, si laki-laki itu mengambil kue yang terakhir tadi, lalu membaginya menjadi dua. Si laki-laki itu menawarkan kepada si gadis tadi, menawarkan yang dibagi dua itu yang miliknya kepada gadis tadi. Nah, sementara itu ia makan yang separuh lagi. Lalu si gadis itu pun dengan gusar, ya tahu gusar ya, geram, marah gitu kan. Lalu direbutnya kue itu. Lalu dia pergi makan.
Dan dia berpikir, ya ampun, orang ini ya berani sekali. Dia kasar lagi. Malah ia tidak kelihatan berterima kasih. Mengucapkan terima kasih pun tidak, katanya ya dalam hatinya. Lalu belum habis kuenya, dan dia menghela napas ya. Kenapa? Karena dia mendengar ada pengumuman penerbangannya akan datang. Lalu ia cepat-cepat mengumpulkan barang miliknya. Lalu dia menuju ke pintu gerbang pesawat. Lalu dia menoleh pada si laki-laki tadi yang tidak tahu berterima kasih dalam pikirannya. Lalu ia naik ke pesawat, dia duduk di kursinya, lalu dia cari bukunya yang tadi dia beli. Tadi kan belum selesai dia membacanya, dan dia mau menyelesaikannya di dalam pesawat. Jadi dia cari bukunya, dan hampir selesai dibacanya. Saat dia ambil bukunya di dalam tasnya, dia menahan nafas dan sangat kaget. Kenapa dia kaget? Rupanya di dalam tasnya itu ada sekantong kuenya. Aduh, loh, kok milikku ada di sini? Katanya. Dia sambil terkejut ya. Jadi kue tadi adalah milik siapa? Laki-laki tadi. Dan ia mencoba untuk berbagi. Nah, anak-anak, ini kira-kira yang mencuri kue siapa? Laki-laki tadi atau anak gadis ini? Berbalik keadaannya ya. Nah, dia berpikir kue laki-laki tadi adalah kue miliknya, padahal sesungguhnya kue miliknya ada di dalam tasnya. Nah, sudah terlambat untuk meminta maaf. Ia tersadar dan sedih hatinya bahwa sesungguhnya siapa yang salah? Ya, anak gadis ini yang salah. Dialah yang sudah berbuat kasar. Dia juga tidak berterima kasih, dan dia adalah pencuri kue itu. Nah, anak-anak, sifat kasih adalah kelemah lembutan. Jadi inilah yang diminta Tuhan. Kita punya hati yang lemah lembut. Ketika kita melihat ada teman kita yang kesusahan, kita mau berbagi dengan mereka. Kita tidak mau mencurigai orang lain. Cerita tadi menjadi teladan bagi kita. Terkadang kita sering kali mencurigai orang lain, ya kan? Nah, tetapi kasih kita kurang terhadap orang lain. Tuhan mau kita memiliki kasih yang sungguh-sungguh daripada Tuhan. Nah, sekarang tugas bagi kamu. Coba kamu nilai ya. Tuliskan pendapatmu tentang dua tokoh dalam cerita di atas. Kamu bisa lihat di dalam halaman 104 dalam buku bosmu. Ya. Tuliskan pendapatmu tentang dua tokoh dalam cerita di atas. Si gadis dan si laki-laki. Bagaimana sifat si gadis dan bagaimana sifat si laki-laki tadi? Tuliskan. Di mana, Bu, dituliskan? Dikerjakan di mana, Bu? Kerjakanlah di buku latihan agamamu. Kalau sudah selesai, boleh dikirimkan sama ibu ya, lewat foto juga boleh, dikumpulkan juga boleh ya. Tuliskan pendapatmu tentang dua tokoh dalam cerita di atas. Nah, contoh nih, ibu guru akan kasih contoh. Tadi kita sudah dengar cerita si gadis tadi ya. Si gadis sifatnya apa? Nah, dia mencurigai si laki-laki karena si laki-laki ambil kuenya. Lalu apalagi sifatnya si gadis ini? Nah, dia suka marah ya. Lalu si laki-laki ini sifatnya apa?
Oh, dia tidak suka marah dan mau berbagi. Nah, itu contohnya. Ada banyak lagi ya, kamu bisa membaca ulang ceritanya di halaman 102 dan 103. Ya. Nah, tulislah pendapatmu tentang si gadis dan si laki-laki, lalu kirimkan sama ibu ya. Nah, itu untuk tugas portofolionya. Nah, lalu tugas latihannya apa, Bu? Tugas latihannya Ibu mau kalian kerjakan di halaman 107. Itu ada 5 soal ya, Nak. Ditulis kembali pertanyaannya, lalu kunci jawabannya. Di mana dituliskan, Ibu? Dituliskan di buku latihanmu sama dengan portofolionya tadi, ya. Kamu disuruh menjawab kegiatan 6 pada halaman 107, nomor 1 sampai dengan nomor 5. Kasih seperti apakah yang diajarkan Allah kepada manusia? Tadi sudah Ibu ajarkan. Kasih apa? Ya, kasih agape. Apa itu kasih agape? Nah, nanti kamu menjelaskan. Apa bukti kasih Allah kepada manusia? Dalam video tadi juga Ibu sudah katakan dan sudah ada gambarnya, bukti kasih Allah kepada manusia. Nah, yang ketiga, tuliskan 2 cara mengasihi Allah. Wah, banyak ya. Cara-cara mengasihi Allah bagaimana? Banyak sekali, coba pikirkan. Tuliskan 2 cara mengasihi sesama manusia. Ini juga banyak. Nah, yang kelima, apa yang dapat kamu pelajari tentang 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 6. Jelaskan. Nah, ada apa di situ tadi? Kita juga sudah nyanyikan tadi ya. Nah, jelaskan pendapat kalian dan Ibu akan nilai untuk latihan formatif kalian. Untuk formatif yang kedua ya, Nak. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita sekalian dan menolong kamu untuk memahami bagaimana kita harus mengasihi sesama manusia, mengasihi seperti yang Allah inginkan di dalam kehidupan kita. Nah, anak-anak, jika kamu belum mengerti atau belum memahami, kamu boleh WA Ibu atau menghubungi Ibu secara pribadi. Ibu akan jelaskan kembali. Oke, anak-anak, sampai di sini pertemuan kita. Kita akan bersatu hati terlebih dahulu. Kita berdoa. Mari lipat tanganmu, tutup matamu, kita berdoa. Kita akan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke anak-anak, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat di dalam belajar. Shalom.